Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu Muhammadan khairal anam mu'alliman wa mubashiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa shafi'ul ladzi la nabiyya ba'dah. Syahadatan tub'iduna min jami'i masayidi syaitan wa tuqarribuna ila jami'i ma yurdir rahman. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah ala habibina wa qaidina wa qudwatina wa uswatina nabiyina Muhammad. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala alihi tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Tawrah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulullahul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidina mu'minin. Jamaah salat Jumat di Masjid Darul Irfan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah kemudian memberikan kepada kita kaum yang sangat besar untuk bertemu kembali dengan hari Jumat. Kemudian dengan acara itu kita melaksanakan satu dari begitu banyak syariat Allah dan sunnah Rasulullah, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di hari-hari di mana umat secara umum sedang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu terasa menjadi luar biasa, amat sangat hebat. Di tengah kegalauan banyak pihak akan bagaimana masa depan Indonesia, bagaimana masa depan dunia. Carut marut di sana sini, permasalahan yang tidak pernah berhenti, bencana alam, banjir, gunung meletus. Di tingkat dunia juga kezaliman yang luar biasa tidak diberlakukan. Adanya kondisi di mana ketidakadilan diberlakukan dan di mana kemudian umat Islam begitu rupa dihancurkan. Kejadian di Irak, kejadian di Syria, kejadian di Turki, kejadian di Mesir, di Palestina, Israel dengan leluasa menghancurkan Gaza, dan dunia tidak berbuat apa-apa. Kadang-kadang dalam kondisi yang semacam ini sering muncul semacam apatisme, sering muncul semacam dalam tanda kutip bahkan mungkin mempertanyakan tentang kebenaran berislam. Apa iya Islam adalah kebenaran? Kalau memang dia kebenaran, mengapa kemudian kita dilakukan dengan cara dan demikian jauh daripada nilai-nilai kemanusiaan? Bukankah semestinya kita memang ada seperti yang Al-Quran menyebutnya sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagi kita rahmatan lil alamin, mestinya kita adalah bangsa dan atau umat yang terhormat, dihormati oleh banyak pihak. Justru karena kita membawa kerahmatan, membawa kepada kebaikan, membawa kepada kemaslahatan. Tapi kenapa realitanya semacam ini? Al-Quran menyebut kita sebagai kuntum khaira umat yang terbaik yang Allah hadirkan. Jadi mengapa kita kemudian di pentas dunia kita hanya menjadi seolah-olah hanya buta saja, buta Isail, seperti yang dahulu Rasulullah pernah ingatkan.
Kita hanya seperti seolah-olah busa yang seolah-olah ada tapi sebenarnya tidak ada nilai dan tidak ada harganya, bahkan tidak ada bobotnya, diumbang-ambingkan ke sana kemari, di kanan dan di kiri, dan kemudian tidak ada dampak apapun juga. Dalam kondisi semacam ini sekali lagi kadang-kadang kita terjebak menjadi begitu melankolis dan begitu amat sangat apatis dan bahkan mempertanyakan tentang kebenaran berislam. Inilah sesungguhnya sebuah rangkaian kondisi yang sangat tepat ketika Quran Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab mengingatkan kepada kita semuanya umat Islam dan umat Nabi Muhammad SAW tentang siapa sesungguhnya nabi yang kita jadikan sebagai panutan. Dan dalam konteks apa kita perlu menjadikan beliau sebagai uswah hasanah, sebagai panutan? Ayatnya apa setelah kita hafal surah Al-Ahzab ayat yang 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh kita mendapatkan dari dalam diri Rasulullah tauladan yang sangat baik dan sangat sempurna kebaikannya bagi siapapun yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan kebaikan di hari akhir nanti. Sering kemudian dari ayat ini kita hanya mengambil sebuah penegasan tentang Rasulullah memang ada tauladan kita dalam bidang akhlaknya. Wa innaka la khuluqin wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akal budimu, budi pekertimu begitu luar biasa agung. Dan karenanya beliau kita jadikan sebagai panutan dalam akhlak kita, dalam moral kita, dalam budi pekerti kita. Tidak salah menjadikan beliau sebagai rujukan kita dalam moral, dalam berakhlak. Karena memang moral dan akhlak adalah hal yang amat sangat dipentingkan. Bahkan ungkapan para ulama telah mengatakan bahwa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in mudhahabat akhlaqum lahu. Umat itu esensinya akan diukur sejauh mana moral mereka masih ada, budi pekerti mereka masih terwujudkan, akhlak mereka masih bisa dilihat dalam realitas sehari-hari. Dan dengan cara itu maka budaya malu masih ada, budaya menghormati itu masih ada, budaya saling menghormati dengan tetangga dengan sesama masih ada. Dan dengan cara itu hadirlah masyarakat yang keluarganya sakinah mawaddah warahmah, lingkungannya sakinah mawaddah warahmah, negerinya pun menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena memang itulah basis dari akhlak, dan dampak ini menunjukkan dari akhlak yang baik yang diikuti oleh semuanya. Tapi benarkah bahwa Rasulullah hanya panutan kita dalam akhlak? Sekali lagi ketika kemudian kita sekarang ini begitu galau membayangkan bagaimana masa depan bangsa, masa depan Indonesia, masa depan dunia, ketika para tokoh, para pejabat, para pimpinan seolah-olah mereka hanya memproduk dan mendaur ulang masalah dan masalah. Rasulullah kita peringati maulidnya, dan sesungguhnya kalau kemudian kita serius untuk menjadi Rasulullah sebagai tauladan kita, maka ayat tadi sesungguhnya justru hadir dalam konteks di mana keteladanan itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala justru di tengah kegalauan seperti kegalauan yang sekarang ini sedang kita rasakan. Dalam beragam dimensi kehidupan, di mana kemudian kita menjadi seolah kebingungan, tidak ada panduan, tidak ada mercusuar yang bisa kita jadikan sebagai penyuluh. Bagaimana dan kemana kita harus berangkat, bagaimana kita harus memulai, bagaimana kita harus mengisi, dan bagaimana kita harus mengakhiri. Ketika begitu banyak konspirasi yang ingin menghancurkan eksistensi kita sebagai bangsa dan sebagai umat, kita kemudian dalam gelap itu mencari-cari dan meraba-raba, dan kadang ketemu, lebih banyak yang tidak ketemu. Itulah konteks hadirnya ayat yang 21 dari surah Al-Ahzab, semakin kontekstual. Ketika kita kebingungan mencari siapa tauladan kita, ketika kemudian yang kita jadikan tauladan ternyata mengecewakan kita, dan kemudian kita semakin bingung dan semakin kecewa. Para ulama sebenarnya memberikan kepada kita sebuah kaidah yang luar biasa hebat ketika mereka mengatakan kullun yukhadu yudrak illa sahibu hadzal qabr. Siapapun boleh ditiru, boleh tidak ditiru, boleh dicontoh, boleh tidak dicontoh, boleh dijadikan idola, boleh tidak dijadikan idola. Kalau mereka baik kita contoh, kita jadikan idola. Kalau mereka produktif, kalau mereka konstruktif, kalau mereka membawa kepada keunggulan, ya. Kalau mereka hebat, mereka juara, mereka bermanfaat, mereka jauh dari segala macam madarat, mereka jauh dari segala perilaku yang menghadirkan kepada perilaku yang negatif dan kriminal, kita tiru dia. Tapi begitu mereka melakukan tindakan-tindakan yang terbalik dari apa yang
sebaiknya tindakan yang kriminal, penuh dengan madarat, tidak ada prestasi, prestasinya hanya buat mencemarkan sekolah maupun mencemarkan lingkungan. Begitu berubah jadi ke sana, maka mereka itu tidak layak begitu, kecuali Rasulullah SAW. Rasulullah dalam segalanya adalah kebaikan. Tidak ada keburukan, tidak ada apalagi kejahatan, tidak ada apalagi tindakan kriminal dari beliau.